Dari segi kemanusiaan ngeliat apakah benar-benar sosok Nikita memang sosok yang nggak bersalah menurut Kak sih, nggak ingin banget membela gitu. Oke. Yang namanya manusia tidak ada yang tidak bersalah. Kita ini malaikat tidak bersalah, manusia pertengahan, bersalah dan benar. Iblis baru salah terus. Kita manusia pertengahan, makhluk pertengahan pasti ada bersalah. Kalau memang ada bersalah, ya justru kita mau tahu pengadilan ini bagaimana, kesalahannya Niki itu ada di mana. Kan pengadilan ini tetap tempat kita mencari keadilan. Aku juga mau tahu Niki salahnya di mana, Niki benarnya di mana. Makanya gue dari pagi sampai akhir, begitu juga sama Mail pun gue tungguin, gue mau tahu Mail sama Niki salahnya di mana, benarnya di mana, sehingga kita paham nih. Karena ini kan kasus sudah viral. Bagaimanapun kita jadi kok gini. Kalau aku jujur, kasihan sama anak-anaknya Niki yang belum bisa mencari nafkah. Itu kalau tujuan utama aku, kan aku seorang ibu. Aku pernah merasakan juga menjadi ibu tunggal. Tapi jujurnya aku mau pengen tahu Niki itu di mana benarnya dan di mana salahnya. Kalau memang kalian percaya Niki benar, jadi kalian ikutin. Kalau kalian tahu misalnya Niki ada salah ada benar, ya jadi fair. Pengadilan nanti memutuskan secara inkrah. Dan kita juga nggak memaksa. Kalau ternyata memang Niki salah, ya wajar. Namanya manusia. Kalau Niki benar, alhamdulillah, kita kan akan ikutin, gitu. Kita akan ikutin persidangan itu dengan sopan, dengan tidak ada kerusuhan, dengan tidak ada intimidasi. Kita ikutin dengan sopan, karena kita mau tahu seorang public figure, terutama gue, baru kali ini dalam sejarah ada artis kena pasal pemerasan dan TPPU. Belum pernah Pak artis ada TPPU dan pemerasan. Baru kali ini gue mau tahu bisa kena enggak artis dengan TPPU dan pemerasan, karena artis riskan dengan menerima duit, riskan dengan perjanjian tanpa tanda tangan, tanpa hitam atas putih. Jadi aku mau tahu di mana kena artis bisa kena TPPU dan pemerasan. Makanya gue prototin, makanya gue mana sih pemerasannya, karena gue mau tahu gitu loh. Oke, itu kan dari segini, dari sosok Nikitanya. Iya. Kalau ditanya dari sosok seorang Dr. Reza Gladys, di mana letak kesalahan Dr. Reza Gladys kalau menurut Kak Tessa sebagai pendukung Niki ya? Kalau boleh tahu gak? Kan aku bilang kemarin nih Reza sudah keren memberi waktu pertanyaan dari JPU. Sehingga yang dibilang orang pelangok terbantahkan tuh waktu yang CBU sama Reza. Jadi kan bilang kayak dihafal, keren banget lah pokoknya, mungkin udah ini. Tapi setelah waktu ada pertanyaan tanya jawab sama Nikita, di situ aku lihat dia mulai agak sedikit agak baling, agak sedikit melemah. Aku nggak ngerti apakah karena sosoknya Nikita atau karena memang tidak kesesuaian jawabannya dengan BAP. Aku sendiri tidak melihat BAP-nya, tapi menurut Nikita, aku menghafal BAP ini. Kenapa tidak sesuai? Yang itu menurut gue kalau bisa, makanya gue bilang tadi himbauan aku, kalau bisa nanti sesuai dengan BAP. Supaya apa? Supaya titik terang ini bisa nyata gitu loh. Apa sih? Kalau memang kita merasa BAP ini kan sebenarnya kronologi cerita. Kronologi bercerita itu adalah kita harus bercerita dengan benar. Tidak boleh ada masukan-masukan dari ABCD supaya kita bisa mempertanggungjawabkan BAP itu nanti saat pengadilan. Kalau kita melapor, kita pasti ke pengadilan ujungnya. Dan kita paham, jangan ada masukan-masukan orang dari BAP itu. Si A nambah ini, si B nambah ini, si B nambah. Akhirnya ujungnya tidak bertanggung jawab untuk di pengadilan, untuk menjadi saksi. Nah itu yang cukup aku sayangkan, gitu loh. Jadi aku cukup menyayangkan di situ. Dan aku bilang, saksi-saksi kalau bisa selanjutnya, tolong di briefing lagi ya. Apalagi kalian kan rajin ngumpul-ngumpul nih. Rajin briefing sana, briefing sini. Kalau kami sih jujur, kami nggak dibayar, kami pakai hati. Kalau aku makan aja kami cari sendiri, minum kami cari sendiri, tidak ada satu sen pun karena kami paham. Seorang Niki di dalam sana tidak mungkin mau party. Ini bukan party, ini bukan pesta, ini bukan tempat orang mau ngasih Carlo di mana Carlo? Ya. Jadi di sini kami benar-benar dari hati mendukung Nikita Mirzani. Jadi kami bedakan dengan yang mereka dikasih nasi kotak, dikasih gelas-gelas, dikasih air gelas, dikasih air botol, dikasih lagi pecel lele. Kami enggak. Kami subsidi sendiri karena pendukung Nikita Mirzani datangnya dari hati. Kalian kemarin bilang pendukung Nikita Mirzani dibayar nasi kotak, ternyata aku punya rekamannya kalian yang pakai nasi kotak. Nah, kan semua ada bukti loh. Aku rekam itu. Nah, jadi tapi aku nggak keluarin. Kecuali nanti kalau dibilang aku dibayar nasi kotak, aku baru keluarin buktinya. Jadi semua terbantahkan. Jadi mereka yang mengeluarkan kata-kata, mereka yang melakukan. Cukup disayangkan. Mudah-mudahan ke depan aku berharap mereka datang dari hati, tanpa bayaran, tanpa ongkos, tanpa nasi kotak, tanpa minuman, semua dari hati. Pengawalan juga dari hati. Kan kalian tetap datang juga gitu. Iya.
Pasti dong, pasti datang. Pasti ya. Sampai selesai persidangan, Iya. apapun, makanya setiap aku acara, aku cancel pasti bukan di Kamis. Betul. Karena spesial Kamis, aku tidak bisa. Salah, kemarin BNN ngundang aku Kamis, aku cancel. Sorry Pak, BNN Pusat. Sorry Pak, aku nggak bisa Kamis, makanya di cancel ke Rabu. Kalau untuk Kamis, aku sama sekali kosongkan apapun. Mau kegiatan aku, apapun aku kosongin. Khusus buat Kamis, aku khusus buat Nikita Mirzani. Bener. Karena titipan dari para netizen aku, live dari aku, mereka bisa melihat di luar-luar daerah sana yang nggak bisa datang. Betul. Kak, Ya. izin Sama saya. mau menanyakan terkait ada video KNM menggunakan handphone di lapas. Kakak sebagai pendukungnya seperti apa, Kak? Yang videoin siapa ya? Apa? Menggunakan handphone. Gitu ya. Tapi Kakak sudah sempat melihat kan Belum. video beredar itu? belum. Belum kita. Aku belum. Ada kan? Aku belum lihat. Eh, Tapi yang rekam siapa? nggak tahu ada NM di lapas apa di mana itu Di pakai? lapas. Pakai handphone. Berarti ngerekam pakai handphone juga ya? Mm-mm. Ya berarti sama-sama pakai handphone dia. Iya bener kan? Masa pakai handphone sama pakai handphone ada adu-aduan gimana sih? Itu kan ceritanya sih. Gimana ceritanya sih? Saya nggak tahu tuh, saya nggak tahu. Iya. Tapi kemarin sempat Nggak mungkin, maaf, nggak mungkin misalnya yang ngerekam itu adalah pekerja dari lapas atau orang lapas, nggak mungkin dia menjatuhkan sendiri. Betul. Lah yang ngerekam siapa ya? Yang dicari yang merekam ini sumbernya nih. Siapa yang rekam? Katanya ngerekam dari luar lapas. Nih ada yang komen nih. Oh ini bukan di lapas, ini mah ruang tunggu. Orang kali tunggu ya? tahanan Iya. itu. Ruang tunggu. Ini banyak beredar video seperti ini. Kakak sebagai pendukung Nikita Mirzani menanggapinya seperti apa? Apakah ini wajar atau seperti apa, Kak? Aku belum pernah ditahan, jadi nggak tahu wajar apa enggak ya. Tapi menurut gua gini. Wajar aja jika apapun dari Nikita Mirzani ini dibahas. Sekecil apapun dari Nikita Mirzani ini akan dibahas dan viral. Dan itu wajar-wajar aja mau dibahas. Nah pertanyaan gue iseng banget sih yang ngerekam itu, jangan-jangan tuh yang penyakit hati ya. Iri banget Hah? itu. Iri banget. Kenapa? Dia dilepeh sama Nikita Mirzani, dilepeh. Kalau dia nggak dianggap. Udah nggak diaku lagi, udah nggak dianggap. Kenapa? Atau Kenapa diusir. bisa ngerekam, ha? Anda ikutin aja Nikita Mirzani, ada apa sebenarnya? Ha? Kenapa Anda sampai mengikuti sedetil itu? Anda rekam sendiri. Iya. Kenapa sih? Supaya apa? Penyakit hati kali itu dia orang ya. Udah deh ya. Jadi menurut gue kalau masalah-masalah yang kecil-kecil dan masalah juga aku nggak tahu, aku nggak mau nanggapin. Karena aku merasa orang penyakit hati, orang yang sudah dilepeh, wajar-wajar aja jika dia merasa sakit hati Hal kecil dan jadi pengen. dibesarin. Yes, sudah. Tapi kemarin sempat kan ramai itu pada saat sidang. Reja Gadis juga menyewa bodyguard keamanan yang untuk menjaga istrinya Mau ini. perang ya? Banyak buat bodyguard tuh gimana tuh? Berlebihan Mau atau perang? atau normal? Perang. Emang ada nuklir, Wo? Presiden aja nggak begitu, Mas. Iya. Mau perang, tapi mungkin bukan bodyguard kali. Bukan, saudaranya kali, Kak. Besok aku Daud K yang aku bawa. Oke, yes. Aku udah telepon sama Bang Daud. Bang Daud. Bang Daud King gitu. Jadi tapi bukan untuk backing loh. Bukan ya. Silaturahmi karena aku adalah adiknya dari Daud King. Keren. Kalian bisa telepon langsung Bang Daud King. Kemarin kita udah langsung Video call kemarin, video waktu call ya. mobil. Abang apa kabar? Hei adikku, apa kabar? Iya. Aku lagi di mana katanya? Di luar kota. Luar kota dia, Abang lagi nanti dinas. datang itu. Mudah-mudahan dia datang gitu. Itu abang aku. Jadi maksud aku, tapi kalau aku misalnya datang dengan Daud King bukan untuk backing ya, itu hanya silaturahmi ya karena mendukung aku Kak Niki juga. ya itu mendukung terserah, aku nggak ada ucapan begitu ya karena bagaimanapun jadi teman aku gitu ya. Jadi menurut aku kalau misalnya janganlah berlebihan karena persidangan itu, pengadilan itu bukan tempat untuk perang, Betul. bukan tempat untuk adu-adu kekuatan. Betul. Di situ mencari keadilan Yes. ya. Makanya kemarin gue lihat terlalu rame itu, ngapain sih? Maaf ya, SOP job desk-nya emang maaf, seorang dokter bisa dikawal begitu rame. Kalau benar pengawalan loh, seperti kalian bilang Teman-teman ya. bilang tadi. Tapi gua rasa sih nggak mungkin ya. Kita mungkin teman-temannya apa saudara-saudaranya kali say. Ya itu kita maklumin jika saudara-saudara. Tapi mohon kamar mandi, waktu lagi ke kamar mandi itu pada komplain. Petugas-petugas dari pengadilan.
Karena kamar mandi kan kamar mandi perempuan. Begitu masuk DRG dikawal rame-rame, ibu-ibu pada mau masuk nggak bisa. Sampai ibu-ibu komplain manggil teman-temannya loh. Iya. Ini dikawal kamar mandi, dikawal kamar mandi. Iya. Yang ngawal laki-laki, tolonglah abang-abangku. Jangan begitu, kamar mandi sambil dikawal. Di kamar mandi mau ngapain? Gitu loh abang. Yang komplain ibu-ibu pengadilan loh abang-abang. Iya. Karena ibu-ibu pengadilan bilang ini kamar mandi cewek. Kok laki-laki semua yang ada, kamar mandi sini? gitu. Emang ada apa sih kamar mandi bang? Kira-kira ada apa nih, Bu? Iya. Berarti bisa dibilang Berlebihan ya. bahwa Nikita Mirzani ini akan menang di dalam kasus persidangan ini atau seperti apa Kak? Oke, ini aku jawab satu-satu ya. Iya. Kalau kelebihan, menurut aku seorang presiden aja untuk ke kamar mandi aja, apalagi jika misalnya ibu presiden deh, atau misalnya presiden kamar mandi aja nggak segitu pengawalan terlalu ramai sayang. Ini job desk-nya SOP-nya udah melebihin dari pengawalan dari presiden. Dan menurut aku kita kan di sana bukan perang, kita di sana juga mencari keadilan. Kita sama-sama mencari keadilan. Dari pihak Niki, dari pihak pelapor, sama-sama mencari keadilan. Kalau namanya orang mencari, bukan untuk berperang, ya. Itu himbauan, itu ini suara hati aku ya. Terus menurut aku dibilang tadi untuk kemenangan itu untuk Nikita Mirzani ya. Apa tadi saya? Yakin Nikita akan Yang menang. Nikita bilang, kalau aku yakin dari awal Nikita menang dengan cara apapun, karena aku tahu kebenaran itu bandel. Dia akan menemukan sendiri jalannya dengan cara apapun. Betul. Abang Gigi mau menambahkan? Ada mau Paling mudah dari KTH sendiri mewakilin gitu. Aku setuju sama Agak-agak KTH. serem-serem ya saya. Iya. Ini wartawannya kali ini kritis loh. Ini wartawannya Makanya pintar dengan loh. KTH udah cukup suaranya sama kayak aku lah gitu. Mungkin persiapan buat hari Kamis apa nih nanti? Ya hari Kamis buat kalian yang banyak main artis-artisan ya. Di pohon. Gak apa-apa sih kesempatan. Kayak ini Indian. Ini kan namanya juga kesempatan ya di mana kamera wartawan. Buat yang main artis-artisan tolong diperiksa dulu Wikipedianya ada apa enggak ya. Kalau ada Wikipedia silahkan cari wartawan. Kalau nggak ada Wikipedianya stop, jangan cari wartawan. Kalian main artis-artisan di luar pengadilan aja. Jangan dalam pengadilan main artis-artisan apalagi di bawah pohon. Jangan ya. Jadi kalau mau cari wartawan cek dulu di Google saya. Ada nggak Wikipedia gue? Oh ada, gue artis, cari wartawan. Kalau enggak jangan. Nah itu himbauan buat gue ya. Oh, Main iya. artis-artisannya selesai. Senior ngomong dong. Selesai. Senior. Nggak mau di-spill nih siapa orangnya. Udah tahu semua. Jadi bawa pohon, Bu. Udah tahu. Wawancara di bawah pohon. Udah tahu semuanya. Ya gue sampai pokoknya dia adalah yang beyong-beyong. Yang di beyong-beyong. Mengumpulkan duit, beyong ke sini mengumpulkan, dapat keuntungan masuk. Nah itu dia. Nikita di atas angin. Apa yang bikin Nikita di atas angin menurut Mbak Tessa? Oke. Yang menurut aku dari angin adalah di situ tidak adanya pemerasan, itu hampir sama sekali tidak ada. Justru dibilang itu pribadi. Yang banyak disebut adalah abu-abu, dempul, dan ada juga beberapa begeng. Itu adalah menurut aku bukan pemerasan, bukan masuk pasal 368 apalagi 369. Kan sebelumnya 368 ditahan kan, sekarang kan 369. Itu menurut aku sih ada 369-nya ITE-nya. Karena mungkin abu-abu, tapi menurut gue kalau memang nggak abu-abu ngapain merasa? Kalau nanti laporannya abu-abu berarti nanti diperiksa abu-abu enggak, kalau enggak berarti kena. Itu lebih banyak ke pribadinya. Makanya kata Nikita, terus ngebahas Samira. Dikomplain dong sama Nikita. Ini gue Nikita Mirzani. Gue yang duduk di sini, gue yang ditahan, gue yang terdakwa. Lu kenapa ngebahasnya orang di luar? Gue dong dibahas gitu loh. Jadi sama kayak kita, bila kita membahas, kita misal membahas musuh kita yang kita bidik adalah A, tapi kita nggak berani membahas A, kita membahas B, berarti kita tahu A ini nggak salah. Itu menurut gue gitu loh. Iya. Kenapa tidak dibahas Nikita Mirzani, kenapa dibahas Samira sampai terdakwa sendiri komplain. Harusnya terdakwa seneng. Ya udah gue nggak dibahas berarti gue nggak bersalah. Tapi dia menunjukin karena pengennya mengetahui kesalahan gue apa sih. Ini gue apa sih? Sehingga dia bilang jangan Samira terus, gue dong. Gue Nikita Mirzani sampai datang kali begitu. Itu menurut gue saat itu Nikita di atas angin karena dia berani menantang. Salah gue apa? Tunjukin kan itu. Berarti Mbak Tessa melihat nggak ada nih unsur pemerasannya seperti itu ya? Bener nggak? Aku bilang belum menemukan unsur pemerasan di situ. Karena keterangan yang aku lihat, aku dengar itu adalah bolak-balik adalah masalah pribadi dan ditekanin sama hakim. Sama lawyer temannya. Ini pemerasan apa pribadi.
Ini apa pribadi katanya. Karena saya dibilang abu-abu, saya dibilang ini, saya kan bukan abu-abu saya. Nah itu padahal itu sebenarnya adalah jebukan sebenarnya. Mbak Desa kan ngelihat tadi bilang kenapa yang nggak diserang gua gitu, kenapa bawa nama Dokter Samira, Dokter Oki, kan itu kan kesatuan berawal dari mereka. Kenapa seorang Dokter Reza Gladys nggak boleh menceritakan kronologi gitu? Oke. Kesatuan yang dibilang. Kalau kesatuan tidak berulang-ulang, kalau kalian menganggap itu kesatuan ya. Kan sekarang pertanyaan saya, kenapa dibilang kesatuan? Emang Dokter Samira dilaporkan? Kan nggak dilaporkan, hanya Mail. Itu surat laporan hanya Mail loh, tidak kesatuan. Yang bilang kesatuan siapa? Mereka, terserah mereka. Tapi bukan kesatuan. Jika di kesatuan LP, mereka pun akan tidak ada kesatuan. Mereka yang memaksakan untuk menjadi kesatuan. Tidak ada kesatuan loh. Ya, dipaksakan untuk menjadi kesatuan. Itu yang mereka kejar. Tapi saya bilang, kalau sudah melaporkan sama penyidik, percayakan sama penyidik. Toh yang jadi TSK cuma 2. Cuma NM sama Mail, kesatuannya di mana? Jangan menggeret-geret orang di luar. Selalu udah percaya sama polisi, kalau udah percaya penegak hukum, percayakan saja. Biarkan penyidik yang bekerja. Kalau jika penyidik atau hakim atau JPU nanti menemukan, udah akan di ini. Tapi kan sampai sekarang dipaksakan, sampai sekarang buktinya aman-aman aja. Gitu loh menurut gue. Jadi menurut gue mereka memaksakan untuk menjadi itu adalah suatu kesatuan seperti yang dirimu bilang. Tapi sampai sekarang tidak ditemuin kan. Itu masalah aku. Oke, jadi menurut Mbak Desa juga kalau 2 orang yang disebutkan ini nggak terlibat. Aku tidak bilang terlibat, tidak terlibat atau tidak terlibat. Aku tidak ada di dalam sana. Sampai saat ini percayakan sama kita sudah melapor, dan sekarang sudah berjalan persidangan. Percayakan sama persidangan. Kita tidak usah menggiring. Boleh menyebutkan 1-2 kali, jangan terus-terus sampai terdakwa komplain loh. Kalau terdakwa tidak komplain tidak ada masalah. Terdakwa komplain loh, kenapa gue yang nggak dibahas? Kenapa Samira? Itu kan berarti ada sesuatu yang dikomplain sama Niki. Iya. Gitu. Mbak Desa dan Mas Egi juga kan selalu intensnya hadir ya. Yang terakhir ini kan melihat seorang Nikita menyerang balik seorang Reza Gladys itu dengan produknya, mempertanyakan produknya. Padahal ini kasus bisa dikatakan pemerasan ya. Nah gimana? Ini fair gak sih seorang Nikita malah menyerang keaslian atau original produk dari Reza Gladys gitu? Padahal ini. Egi mau jawab apa? Oke. Ya, sebenarnya kasus ini berawal kembali ke awal. Awal kasus ini adalah skincare yang diduga overclaim. Itu awal ya, berawal sehingga berkembanglah menjadi pemerasan. Ya wajar jika Nikita Mirzani membilang, lah ini kan yang gue bilang sama lu ini produknya gue beli. Ditunjukkan sama Nikita, ini produk ini gue beli di e-commerce. Nah, ini bener nggak produk elu? Kan gitu kan? Iya, produk saya treatment. Ini bener nggak merek elu? Iya, merek gue. Dibuka dong blog. Tiba-tiba di situ kita lihat ada merek lain. Ya, di situ bilang kejanggalannya di mana? Kan memang berasal asal muasal tidak ada pemerasan. Asal muasal masalah ini adalah skincare overclaim, yang diduga skincare overclaim. Itu yang berasal dari situ. Sehingga Niki membeli produk tersebut. Makanya Niki berani ngomong di live-nya gitu loh, karena dia memiliki dan di produk itu yang sangat hati-hati dari pihak sana, hati-hati ya, bahwa ada jarum suntik yang dijual bebas. Nah lo Hati-hati, nggak bisa jarum suntik. Apapun treatment itu biasanya di klinik dijual, karena dokternya langsung yang mempraktekkan jika dijual di klinik. Jika dijual di e-commerce, misalnya ada yang beli dari Ambon, dia memakai ada jarumnya, dia nggak bisa pakai. Secara dijual di situ dipakai ada jarumnya, itu hati-hati di situ. Saya bisa kena di situ. Ini pandangan saya sebagai artis aja sih gitu ya. Sebagai saya juga ibu rumah tangga. Karena kenapa? Mungkin di situ agak lupa mereka. Yang dibeli sama Nikita Mirzani, yang ditunjukkan sama Nikita Mirzani kemarin adalah produk yang katanya mereknya ditempel dan situ ada jarum suntiknya. Kalian lihat di KH ada dia promosi jarum suntik. Itu kan kalau jarum suntik tidak bisa dipakai tanpa dokter, tanpa ahli. Itu kan dijual di e-commerce. Itu yang disayangkan. Berarti produk yang Niki tunjukkan itu saat di persidangan kemarin itu dipastikan overclaim apa gimana? Sudah ada. Aku tidak memastikan overclaim. Tadi dipanggil Bepom. Oh iya. Kan dipanggil Bepom. Iya.
Jangan menjebak. Gua nih ahli jebak saya. Nggak, kita Terus harus nggak, membahas kan? secara Harus- detail nih. iya, aku tahu. Ada gak buktinya kalau Harus detail, betul. produknya dokter Harus Zain itu detail. overclaim? Makanya dipanggil BPOM, diduga kan, diduga. Kenapa ini? Kan kemana gitu pertanyaan. Ini kenapa? Kok merek lain? BPOM tolong datang sini, tolong hadir di sini. Itu dipanggil BPOM. Kita tidak bisa mengatakan itu apa, kan gue bilang diduga, asal muasal permasalahannya adalah diduga dari overclaim. Sehingga mereka pun memanggil pihak BPOM untuk turun. Gitu saya. Pak, tapi Dokter LG juga sudah mengatakan bahwa barangnya itu sudah lulus BPOM sendiri, Mbak. Tidak ada overclaim. Itu pandangan Mbak sendiri seperti apa? Oke, pandangan aku alhamdulillah. Bahwa dia menantang mana? Coba tunjukkan buktinya. Yang kemarin ditunjukkan di persidangan loh sama Nikita. Ini kan kalian datang kan di Datang, persidangan. saya paling depan. Nah, ini di depan kan, apa yang depan kan? Oh, buntung nggak Diusir. Suruh ke belakang loh. Kita bahas nanti. Itu kan yang dibeli sama Nikita kan. Memang ya berhak, siapapun berhak, namanya pemilik berhak untuk tidak mengatakan tidak, dan kita pun berhak untuk mengatakan perlu BPOM untuk mengatakan bahwa ini overclaim atau enggak. Itu nanti kita lihat aja persidangannya. Kita nggak punya hak untuk menentukan orang itu overclaim apa enggak. Itu BPOM nanti yang bisa menentukan. Kita hanya sebagai penonton. Gitu. Terkait dana yang 4 miliar itu yang sudah diberikan seperti apa? Saya tidak ada di situ, jadi saya nggak tahu dananya. Saya nggak berada, lihat pun nggak saya. Mungkin Oke. Mbak Tessa, tapi kemarin sempat ini nggak sih deg-degan atau kejutan juga nggak melihat, artinya kan momen pertama Nikita bertemu Reza Gladys nih di dalam ruang persidangan. Reza juga kemarin sempat dia tegas juga, berani nih, artinya berani menyerang juga, saling serang kan, melihatnya gimana kemarin? Kan aku bilang awal aku lihat keren. Waktu pertama kali jawaban dari JPU keren. Oh, cucu lancar, tidak ada sendatan. Kalau keren kita harus bilang keren. Ya keren. Cucu waktu JPU. Gitu, tidak ada tuh semua aku bilang wah gila keren. Kan aku bilang, wah keren nih. Tapi mulai tersendat di saat ada Nikita dan Bang Fahmi dan kawan-kawannya kan bertanya. Di situ agak tersendat. Di situ aku pikir agak wow. Pertama aku lihat keren nih. Aku lihat tadi kan dari awal aku udah ngomong. Lalu kata aku bilang kayak dihafal banget loh. Jelas gitu. Benar keren. Tapi sayangnya setelah ada tanya jawab dari pihak Nikita. Itu udah mulai agak sedikit itu. Goyang. Mbak Tessa, kalau saya boleh beranggapan, bisa gak sih Mail ini menjadi otaknya? Kalau ada yang nanya seperti itu gimana menurut Mbak Tessa nih? Ini Mail Aku tuh kalau Mail otak. maksudnya dia yang kan intens berbicara WA-WAan. Oke. Itu. Kalau seorang Mail, yang menurut gue, dia adalah kecelakaan kerja. Yang mana dia bekerja kepada majikannya. Yang namanya pegawai harus patuh dong sama majikannya. Misalnya disuruh ya dia ikut. Tapi saya tidak mengetahui. Kalau menurut gue Mail itu kecelakaan kerja karena mengikutin, tapi aku nggak ngerti deal-dealan gimana. Kalau aku melihat aku iba melihat seorang Mail, betul aku iba karena Mail ini yang aku tahu dari zamannya Olga Saputra, dia itu benar-benar mengabdi kepada dengan siapa dia bekerja. Gitu menurut gue gitu. Makanya gue pasti menunggu persidangan Mail. Gue nggak pernah ninggalin sekalipun. Mau tengah malam gue tunggu sidangnya Mail karena gue jujur gue sayang sama dia. Dari mulai Olga gue kenal dia, gue tahu anaknya baik, gue tahu anaknya itu nggak macam-macam. Itu gue bilang dia kecelakaan kerja. Yang mana kecelakaan kerja itu adalah patuh kepada majikannya, siapa yang bayar dia. Tapi kedepannya kita nggak tahu, tunggu aja nanti persidangannya. Oke, untuk kalian berdua nih ada momen-momen yang orang ingin lumayan unik dan seru lah. Ada seorang pendukung kita tapi nggak diakuin nih. Ya, seperti dinarasikan nggak diharapkan loh oleh Nikita ya, kayak kemarin mungkin kayak Emma Waroka tuh ada lagi ramai tuh. Mungkin pendapat kalian seperti apa nih? Boleh tanya gak? Kalau pendapat aku ya, ini buat saran aja ya buat misalnya Kak Emma kalau datang lagi gitu kan. Aku sempet kan baris sebelum pintu dibuka, ada Kak Emma, ada aku, ada bapak siapa kan lagi live. Aku kaget dong, Kak Emma bilang sama bapak orang itu katanya, "Pak, masuk dong ke live aku, belanja di keranjang aku." Aku kaget dong. Lu denger? Denger, ada kok rekamannya aku lagi live gitu. Terus aku bilang gini, "Kakak jualan?" "Iya, aku tetap promosi dong di mana-mana aja," dia bilang. Wow, pejuang affiliate kan aku sindir lagi gitu kan. Saya mikir kan sama hati,
kan di persidangan kok jualan Oh, gitu loh. gitu. Nah, setahu aku kan jualannya ke Emma kan ini kan produknya produk lain kan ya, bukannya produk Kak Niki gitu. Misalnya kalau mau support ya nggak masalah ya. Misalnya dimasukin keranjangnya Kak Niki itu nggak masalah. Tapi ini kan keranjang orang lain. Kalau bilang mau support gimana gitu loh. Kok tetap jualan gitu loh. Masalahku ya saran aja untuk persidangan nanti jangan nggak usah ada keranjang-keranjang kuning lah gitu. Kan biar dia tahu tempatnya lah. Saya pun juga jualan kan bisa kalau live ada keranjang kuning, tapi pas di situ ya saya mengkondisikan aku sebagai mensupport Kaniki, mendoakan Kaniki. Kan di nonton di live itu kan banyak kan ya, hampir satu Indonesia menontonnya. Pas aku tegur kayak gitu ya dia nggak terima gitu loh sama aku, sampai aku diblokir. TikTok aku, IG aku diblokir gitu kan. Katanya gitu bohong, gue nggak pernah ini atau diusir atau gimana gitu kan. Jelas-jelas kan pas masuk aku duduk kan KM paling depan. Katesa di sebelah barisan kedua, aku ketiga. Aku lagi live. Kaniki ngomel-ngomel sama Kak Emma. Kamu bukan di sini tempatnya, kamu di belakang tempatnya. Ini keluarga aku. Nah di situ katanya nyelak gitu, katanya bukan dia yang domelin atau disempet sama Kaniki gitu. Kata saya enggak, dia nggak domelin sama ini gitu sama Kaniki, katanya sebelahnya gitu. Enggak, kok dari mataku sendiri aku bilang Kak Emma yang domelin sama Kaniki gitu. Gitu ya. Kalau Emang Berarti abang sendiri mendengar bahwa itu omongan Niki itu ditujukan untuk Emma, bukan untuk orang lain. benar buat Kak Emma langsung. Ada kok video-videonya gitu. Mungkin ya teman-teman wartawan kan juga ngerekam juga kan. Orang-orang yang sebelahnya itu lagi duduk. Nah, Kaniki itu ngomong langsung sama Kak Emma langsung tatap-tatapan gitu kan. Mungkin Kak Emma mau cium atau gimana, Kaniki langsung kayak menghindar gitu loh. Kamu bukan di sini tempatnya, kamu di belakang gitu loh. Terus aku mau kayak Kak Emma kayak gelagapan gitu. Ini real ya, bukan aku bohong ya. Mungkin teman-teman juga banyak lah video-videonya bisa diputar lagi. Misalnya kalau aku bohong, nanti aku tampilin video-videonya saat live gitu. Ya mungkin saran buat teman-teman yang akan datang untuk di persidangan Kaniki nanti, janganlah untuk berjualan di saat persidangan gitu. Misalnya kalau mau berjualan, boleh dengan produk-produk kayak Kaniki, kayak lipstiknya atau skincare segala macam kan ada tuh produk kayak Kaniki kan, boleh lah masukin. Kalau termasuk kata sendiri kan, kata sini kan lagi membantu Kaniki mempromosikan produk-produk kayak Kaniki kan dengan keranjang kuningnya. Itu aku nggak masalah, aku support, bagus lah Kak gitu, karena Kaniki di dalam kita membantu untuk biar tahu produk yang mana yang benar, mana yang salah, mana yang real benar-benar bagus, mana yang jelek gitu. Kalau aku sih jujur aku tidak melihat, karena aku orangnya di sana. Aku sampai nanya kan, Iya. Egi sampai negur aku kan, Kak Emma ditegur, masa sih? Aku nanya kan, Iya. aku nggak lihat, jadi aku tidak mau memberi statement untuk itu, karena kemarin Emma masuk di live-nya aku dan Emma menjelaskan, jadi aku oh iya gitu. Dan ternyata Egi juga orangnya susah, udah gue marahin Egi. Dia keluarin bukti waktu Emma habis wawancara dengan wartawan ya, habis dari pengadilan ya. Iya. Terus Emmanya bilang, Malam-malam. nah di situ katanya Niki, katanya Egi, Kak Emma itu ngaku kok di wawancara wartawan. Iya, aku dimarahin bener gitu ya. Gue disemprot sama Nikita Mirzani gitu. Nah, gue nyemprot dia, gue nyemprot lu jaga gitu Gi. Emang nggak digini-gini kan? Emang kemarin liat bareng aku. Dikeluarin nama Egi ini Kak, dia tuh wawancara habis dari sidang. Gue disemprot sama Nikita Mirzani suruh ke belakang. Nah, jadi gue diem deh, yang mana ditunjukin mah dia buktinya. Iya, Si Emma wawancara mohon maaf sama- ya, aku bukannya menyalahkan siapa kan, aku kalau ngomong ada buktinya loh gitu. Katanya saya marah sama aku pas nelfon, Egi lu ngapain gini Emma, kamu bohong. Hah, bohong kak? Enggak kok Kak, dia sendiri ngaku kok Kak saat diwawancara, aku bilang. Udah lah, pusing deh gue. Udah lah, Oke. aku harap sih gini ya, aku harap gini. Mungkin yang namanya terdakwa ya. Mungkin pikiran Niki juga namanya pertama kali dihadirkan saksi. Ya, pertama kali dihadirkan saksi dan Niki tahu pasti yang datang itu orang bukan yang senang sama dia. Karena saksi dari pihak pelapor. Jadi kita pahamin keadaan suasana Niki waktu itu, kita maklumin suasana perasaan Niki. Karena kemarin-kemarinnya kan nggak ada berlaku begitu, gitu. Mungkin kemarin rame banget. Jadi kita pahamin aja keadaan Niki lagi nggak ini kali nggak nyaman. Itu aja sih menurut gue. Dan gue tahu Emma juga nggak marah gitu. Dan dia juga memaklumi. Ntar dulu. Mbak Tessa mungkin sedikit kritis. Ini kalian kan dari awal sampai ini datang terus pagi sampai malam ikut menghadiri nih. Apa sih alasan utama kalian intens datang ke sana gitu? Padahal ya, mohon maaf nih,
dibayar enggak misalkan gitu, dibayar enggak, Betul. dikasih makan pun enggak, kasarnya gitu ya. Nah, Betul, apa betul. nih alasan Betul, utama kalian betul. nih? Oke. Mohon maaf. Ya, tujuan utama aku adalah aku untuk fans-fansnya, untuk netizen di akunnya aku, itu semua menitipkan untuk aku live. Karena mereka rata-rata dari luar daerah, tidak bisa langsung melihat persidangan. Mereka memesan aku buat live di DM semua bilang buat live karena mereka percayanya hanya di akun aku. Jadi dia melihat di akun aku tanpa ada edit-editan, tanpa ada potong-potongan, karena mereka tidak ada mau ada penggiringan. Jadi aku live buat netizennya aku, supaya tidak ada perpotongan, tidak ada penggiringan. Ini nyata, mau Niki kalah mau Niki benar, ini nyata yang dari live aku, tidak ada apa-apa di situ, hanya live hanya untuk netizen follower aku.